Hora, Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Juli tahun 2025. Dan nas firman Tuhan tertulis dalam kitab 2 Tesalonika 1 ayat 3. Demikian sabda Tuhan. Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang terhadap yang lain makin kuat di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, biasanya penderitaan akan membuat kita terpuruk. Tetapi berbeda dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, jika penderitaan datang, jika penganiayaan datang, maka itu akan semakin membuat kita kuat, bahkan akan menunjukkan bahwa kita akan tetap tegak berdiri dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pengakuan dan rasa syukur dari Paulus ketika dia melihat bahwa jemaat di Tesalonika boleh hidup dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Allah ketika mereka mengalami penderitaan dan penganiayaan. Karena sangat jelas dikatakan melalui nats ini, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang terhadap yang lain makin kuat di antara kamu. Mengucap syukur adalah merupakan identitas orang percaya atau orang Kristen. Bersyukur oleh karena segala sesuatu perkara yang dilakukan oleh Allah dalam hidup kita. Bersyukur karena kita mampu untuk boleh keluar dari masa kesulitan, penganiayaan dan penderitaan, dan bersyukur oleh karena kita mampu bertumbuh dalam iman percaya kita sekalipun kita teraniaya sebagai pengikut Kristus. Alangkah sangat bersukacitanya dan bersyukurnya setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, dan alangkah sangat bersyukurnya dan bersukacitanya jikalau seseorang yang memberitakan firman Tuhan kepada kita boleh melihat jemaatnya hidup dalam iman yang benar kepada Kristus Yesus. Misalnya seorang pendeta menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan firman itu didengar, bertumbuh, jemaatnya semakin kuat, semakin lebat berbuah, dan boleh menunjukkan sikap kasihnya seorang terhadap yang lain bahkan makin kuat di antara orang-orang yang percaya, maka orang yang memberitakan firman Tuhan itu, pendeta, parhalado, evangelis, dan yang lain-lain, orang yang menyampaikan firman Tuhan itu akan bertambahlah sukacitanya. Bagaimana dengan kita Bapak dan Ibu? Ketika kita diizinkan Tuhan setiap hari boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan, ketika ada banyak orang yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita, bertumbuhkah iman kita? Semakin kuatkah persekutuan kita? Semakin besarkah kasih kita seorang terhadap yang lain? Atau justru itu hanya untuk diri kita sendiri? Tapi kita lihat di dalam nats ini Paulus luar biasa bersyukur dan berdoa karena jemaat yang dia layani bertumbuh berkembang imannya, bertambah kasihnya, semakin kuat di antara mereka. Demikianlah Tuhan mengharapkan kita sebagai orang-orang yang telah disatukan dalam tubuh Kristus. Baiknya kita semua bertumbuh, berkembang, berbuah, semakin banyak, semakin lebat. Bahkan kasih kita pun seorang terhadap yang lain harus semakin bertumbuh, dan kita semakin kuat untuk boleh menjadi tubuh Kristus yang benar, sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah dunia ini. Jangan pernah kita lupa untuk bersyukur, karena itu merupakan identitas kita sebagai orang Kristen yang telah mengalami banyak pencobaan,
banyak penderitaan, banyak penganiayaan, tetapi Tuhan membuat kita semakin kuat dan tetap tegak berdiri. Selama beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang telah membentuk kami menjadi pribadi milik Tuhan. Kami tahu bahwa ada banyak penderitaan yang kami alami, penganiayaan dan penderitaan. Tetapi justru dalam penderitaan dan penganiayaan itulah kasih kami semakin kuat, iman kami semakin kuat, dan kami boleh bertumbuh, berkembang dengan baik, karena pembentukan iman kami boleh terjadi dalam penderitaan itu. Kiranya kami tetap setia dan tetap tegak berdiri Tuhan, sebagai pengikut Kristus, untuk tetap setia menjalani dan memikul salib kami masing-masing hingga kami memenangkannya. Dan kami akan bersyukur selalu dengan setiap kebaikan Allah yang telah membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.